Wajah cantiknya ternodai, Frederica Alexis Cole, jawara Miss Indonesia tahun 2019, datangi pihak berwajib dan laporkan malpraktik tempatnya menjalani perawatan. Dikisahkan Frederica, di hari pertama saat dirinya menjalani perawatan, cantik rupa yang menjadi aset bagi seorang putri Indonesia ternodai. Ya, wajahnya memerah hingga muncul bengkak-bengkak, layaknya orang yang baru saja mengalami kekerasan fisik. Ketakutan mendera kala Frederica sadar wajah cantiknya telah hilang lantaran kesalahan yang dilakukan oleh salah satu klinik tempatnya melakukan perawatan. Jadinya di pertengahan akhir bulan November tahun 2020. Ya, jadi di hari itu juga, di malam itu saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Muka saya terasa kebakar, lalu sampai saya nggak bisa tidur malam itu karena saking sakitnya sampai saya nggak bisa tutup mata. Wajah saya bengkak sekali, sampai rahang saya bengkak, mata saya bengkak. Sampai 1 bulan saya harus ambil off kerjaan, sampai saya takut wajah saya nggak bisa balik lagi, kembali dulu. Apalagi sebagai public figure, sebagai putri Indonesia yang sudah mewakili Indonesia di Miss Universe dan bisa masuk ke top 10, wajah saya, ya 10 besar Indonesia, saya merasa wajah saya adalah aset saya. Laporan dilayangkan dan bersama kuasa hukum, pihak Frederica tak main-main atas insiden yang merusak wajahnya pada November 2019 silam. Ada trauma hingga membuat Frederica kini lebih hati-hati memilih perawatan mana yang harus ia jalani dan klinik mana yang harus dihindari. Menariknya, usai tragedi pilu yang menimpanya, pihak klinik seolah lepas tangan. Kendati sempat mengirim dokter khusus untuk melihat perkembangan wajah putri Indonesia tersebut, namun pihak keluarga sudah hilang kepercayaan. Menolak dokter kiriman klinik, Ibu Frederica, Yulia Pierce, meminta tanggung jawab lebih yang pada akhirnya justru tak diindahkan pihak klinik tempat Frederica menjalani perawatan. Diduganya klinik. Terlapornya. Nah, kalau yang soal dokternya kita sudah laporkan juga ke etiknya mereka, profesi. Sudah kami telepon bicara cuma just oke, minta maaf. Just lewat telepon loh, ya. Terus saya bilang, is just minta maaf, nggak do something. Saya bilang ini jangan cuma minta maaf karena anak saya mukanya udah parah benar, ya. Nah itu aja, tidak ada, harusnya kan dia ada, kita nanti biayakan ataupun ketemu, ya. Tidak ada bahasa ke kita yang mau ketemu, tapi tiba-tiba datang seorang dokter yang menanganin tanpa kita undang ke rumah saya. Siapa yang mau, orang udah babak belur, dokter itu mau nyuntikkan atau mau ngasih obat, kan takut. Serupa tapi tak sama dengan kisah Frederica Cole yang laporkan salah satu klinik kecantikan, kasus pencemaran nama baik yang menimpa Okan Cornelius masih bergulir. Setelah sebelumnya datangi Polsek Limo guna memeriksa perkembangan laporan sang mantan istri, Lisa Chi, yang sudah dihentikan kemarin 15 Maret 2021, Okan resmi melaporkan Lisa Chi ke Mapolres Metro Depok atas dugaan pencemaran nama baik. Lapor-melapor bukanlah hal baru dalam dunia hiburan. Dulu hidup bertabur cinta. Kini, permusuhan yang menyelimuti dua sejoli yang pernah memadu hati di pelaminan tersebut. Hari ini kita baru saja buat laporan polisi terkait kasus dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap klien saya yang dilakukan oleh saudari L. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE, Junto pasal 310 KUHP, Junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Polda Metro Jaya selesai. Saya sangat bersyukur saya sudah keluar dari lingkungan kehidupan mereka. Maka sebelum bergantinya tahun 2021, saya sudah berjanji dengan diri saya dan pihak-pihak terkait, termasuk lawyer saya, pencemaran nama baik, Bang Erwin, kasus Polsek Limo, saya tidak mau melanjutkan lagi. Penyidik Limo pun saya sudah kasih tahu kalau saya tidak mau melanjutkan apapun yang berhubungan dengan masa lalu saya. Mohon. Saya juga lelah gitu loh, saya capek harus disudutkan dan dipojokkan. Sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena emang ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini-opini publik yang selama ini beredar. Jadi karena kan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan.
Perpisahan tak serta-merta membuat silaturahmi antara Lee Sha-chi dan Okan benar-benar putus. Kendati masih terjalin, meskipun dalam lingkup hubungan yang tak sehat, kisah keduanya harus berlanjut di ranah hukum. Sungguh disayangkan, cinta yang dulu indah di hadapan mata harus berubah menjadi nestapa yang menyayat hati. Saling lapor-melapor, dua-duanya mencoba mencari pembelaan. Entah siapa yang benar dan siapa pula yang patut disalahkan. Selayaknya asmara dua hati yang tak lagi sejalan, tak patut berakhir di meja hijau. Karena saya merasa kehilangan, maka saya melaporkan. Tapi dalam laporan saya tidak menyebutkan nama sama sekali. Dan yang kedua, barang bukti yang dikembalikan dalam rumah itu ketika saya laporan sudah ada di penyidik dan belum saya ambil sama sekali. Diduga terjadi di rumah gue. Dia menyebutkan nama rumah Okan Cornelius gitu loh. Ya, otomatis orang berpikir kan gue yang ngambil, nggak mungkin tetangga kan gitu loh. Jadi opini publiknya dibuat seperti itu. Setiap orang pasti punya pembenaran dan pembelaan diri masing-masing. Intinya adalah saya kehilangan, kemudian saat itu saya melaporkan, saya tidak menyudutkan siapapun. Karena saat itu kondisinya kan kita masih sama-sama saling panas, saling lapor, saling pengen benar, intinya adalah saling pengen mencari pembenaran diri masing-masing. Tak ada asap jika tak ada api. Semua berasal dari laporan kehilangan yang dilayangkan Lee Sha-chi beberapa waktu lalu. Kendati tak sebutkan nama, Okan Cornelius sebagai pemilik rumah tersindir atas laporan yang dilayangkan mantan istri. Kisruh dimulai dan lapor-melapor tak terhindarkan. Yang paling fatal adalah kan dia pernah bilang ada kehilangan yang diduga di rumah gue terjadi. Kayak cincin, emas, berlian, tas-tas branded, dan semua merugikan ratusan juta. Padahal gue menerangkan, kalau cincin itu bukannya dia beli, bukannya berlian, bukannya emas, tapi endorsement. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya. Kenapa selama ini saya diam? Karena ada hal yang tidak bisa saya share ke media. Di akhir cerita, tudingan tanpa alamat tadi sang mantan mengganggu kehidupan sosial Okan. Pekerjaannya terganggu, hingga pertanyaan seputar tudingan pencurian pun kerap dialamatkan orang-orang terdekat padanya. Laporkan sang mantan ke pihak berwajib, Lee Sha-chi tak gentar, bahkan terlihat santai hadapi ancaman dari Okan Cornelius. Sampai saat ini saya masih santai, saya juga nggak berpikir saya harus telepon lawyer saya atau apa, enggak. Mengalir aja. Gue sih udah move on ya. Gue banyak pekerjaan, gue banyak urusan-urusan yang lebih penting. Tapi kan ini sebenarnya gue nggak mau seperti ini. Gue pun kan teman-teman gue juga hilang kan. Hampir setahun, 6 bulan teman-teman cari gue nggak pernah mau. Karena apa? Menurut gue ini nggak penting. Gue banyak sibuk pekerjaan.